Islam telah berperan besar dalam sejarah Nusantara. Tak sekedar itu, bahkan Islam mengubah arah berkehidupan masyarakat dari animisme dinamisme menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan dan ketinggian Islam menjadikannya mudah diterima masyarakat. Bahkan lahir generasi-generasi hebat bentukan Islam di Nusantara, termasuk Jawa Tengah. Adalah Kiai Haji Saleh Darat, seorang ulama besar yang lahir di Jepara pada tahun 1820 Masehi dengan nama lahir Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani. Ia merupakan ulama yang diriwayatkan menjadi guru Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dalam keseriusan menimba ilmu Islam, Kiai Haji Saleh Darat sampai merantau ke Mekah. Setelah sebelumnya belajar di dalam negeri, bahkan ia kemudian menjadi salah satu ulama yang mendapatkan izin atau lisensi untuk mengajar di Mekah, Arab Saudi. Sekembalinya Kiai Haji Saleh Darat ke tanah air, ia kemudian memiliki banyak murid dari berbagai kalangan. Ia pun memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Murid-muridnya kelak terus mendakwahkan Islam di penjuru tanah air. Kiai Saleh Darat termasuk pelaku utama dalam perang ide dan kebudayaan melawan penjajah. Ia mengajarkan umat mendudukkan secara benar konsep pembeda antara penindas dan yang ditindas. Merujuk kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Kiai Haji Saleh Darat mendeklarasikan keharaman bagi kaum muslim meniru cara berpakaian orang Eropa, yaitu Belanda. Untuk menjauhkan kaum muslim dari menjalin hubungan sebagai bawahan kolonial Belanda, ia juga menetapkan bahwa seorang santri yang menjadi pegawai pemerintah Belanda sama dengan menjadi pembantu berlangsungnya pemerintahan yang zalim, dan hal itu merupakan suatu dosa besar. Bahkan, Kiai Haji Saleh juga dikabarkan ikut mengusahakan intervensi politik dari kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1883, Konsul Belanda di Jeddah mengabarkan bahwa seseorang bernama Soleh dari Semarang meminta kekhalifahan Turki Utsmani untuk melawan Hindia Belanda di Jawa. Kegigihan Kiai Haji Saleh Darat dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda juga banyak dipengaruhi semangat juang ayahnya, yaitu Kiai Umar. Kiai Umar sendiri adalah salah satu komandan pasukan perang Diponegoro, seorang yang begitu sungguh-sungguh dalam menorehkan sejarah perlawanan terhadap kezaliman. Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah tak lain juga dimotori semangat juang fisabilillah. Beberapa alasan yang mendasari antara lain besarnya intervensi Belanda dalam urusan keraton. Jelas, hal ini sangat membuat ketidaksenangan Pangeran Diponegoro yang merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III. Di samping itu, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Van der Capellen, Gubernur Hindia Belanda, mengeluarkan dekrit pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa, sebuah konsep yang arogan pada pribumi. Karenanya, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Terlebih penjajah Belanda semakin berani bertindak sewenang-wenang. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga bertambah ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melalui makam leluhurnya. Sebuah konsep yang sama terjadi dari satu dimensi masa ke dimensi masa yang lainnya. Demikian juga hari ini, selalu ada pembebek-pembebek penjajah dalam sebuah pemerintahan. Namun di sanalah ada generasi-generasi hebat dari berbagai kalangan hadir melawan kezoliman. Pangeran Diponegoro, Kiai Saleh Darat, sampai generasi hebat dari kalangan wanita yang hidup di bawah bayang-bayang adat dan penjajah Belanda. Raden Ajeng Kartini. Sekeping sejarah yang belum banyak terungkap, yakni hubungan Kartini sebagai santri Kiai Haji Saleh Darat. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok perempuan yang peduli pendidikan. Hari-harinya dimanfaatkan untuk belajar membaca, beribadah, dan berdiplomasi dengan gaya korespondensi. Dan Kartini membuktikan bahwa tembok kadipaten tidak menghalanginya untuk tetap belajar,
Bahkan dalam banyak sumber, Kartini disebutkan selalu hadir dalam pengajian-pengajian Mbah Soleh Darat di Demak, Kudus, dan Jepara. Kartini sangat kritis, maka tidak aneh jika di usia 12 tahun ia sendiri sudah berani melawan penjajah, terutama dalam menyuarakan kritikannya tentang sistem pengajaran Al-Quran yang dilarang diterjemahkan oleh penjajah Belanda. Begitu dahsyat Kartini melakukan kritik terhadap pembelajaran agama di abad 19, menunjukkan kuatnya minat Kartini untuk memahami isi Al-Quran. Sebab pada masa itu belum ada tafsir Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan Jawa. Sementara itu Amirul Ulum yakni santri Mbah Maimun Zubair yang menulis buku Kartini Nyantri dalam bab khusus berjudul Islam, Agama Kartini juga membahas tentang hadiah tafsir pegon untuk Kartini. Gus Amir juga menjelaskan secara kisah pertemuan dan dialog Kiai Santriwati itu. Kartini mengungkapkan betapa dirinya mendapatkan ilmu dari orang tua dalam hal isi kandungan Al-Quran. Mina zulumati ilan nur, begitu membekas bagi seorang Kartini. Ia mulai memahami makna bacaan Al-Quran yang selama ini dibacanya dalam kegelapan makna. Lebih dari itu, ia merasa sangat senang karena mampu memahami agama Islam jauh lebih banyak. Bagi Kartini, belajar bahasa Arab memanglah bukan hal yang sulit, apalagi ia dikenal dengan wanita yang cerdas dan wanita Jawa yang menguasai bahasa Belanda, Perancis, dan Inggris. Keberanian Kartini menjadi pintu pembuka penerjemahan Al-Quran sehingga mampu dipahami lebih luas lagi. Syariat Islam mengajarkan akhlak yang utama, mempertahankan diri dan harta, serta berjuang menumpas kezaliman. Sudah sepantasnya, generasi hari ini memiliki daya juang sebagaimana generasi hebat dalam binaan Islam. Generasi hebat yang mencintai agamanya dengan sepenuh hati, bahkan berupaya memahami agama Islam dengan sungguh-sungguh, bukan justru mengkerdilkan atau merendahkan Islam dengan memandangnya sebagaimana bangsa penjajah memandang. Dan harusnya generasi menjadikan Islam sebagai barometer, mencerdaskan dan memuliakan umat dengan diterapkannya Islam kafah.